Oke, balik lagi di acara DMAC Talk. Let's talk about trading. Oke, teman-teman, salam kenal. Saya Muhammad Iqbal Nurplak Iskandar. Di sini menjadi hostnya ya, dan saya nggak sendirian. Tentunya saya ditemani oleh narasumber yaitu Coach Vincent atau dikenal dengan Bibo Vincentnya. Gitu. Boleh, silahkan perkenalkan dulu. Gimana, sehat, Master? Alhamdulillah baik. Ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, Coach Vincent beliau ini adalah guru saya juga di dalam trading ini ya. Karena beliau yang pertama kali membimbing saya buat mendalami bisnis ini. Itu jadi applause dulu buat Master Vincent. Berkat Master Vincent saya ada di sini, teman-teman. Gitu. Dan bisa memahami beberapa teknik-tekniknya, dan itu tentunya profitable ya. Siapa? Konsisten, alhamdulillah. Meskipun pernah loss gitu ya, tapi yang namanya bisnis kan pasti ada ruginya gitu. Oke Coach, kita akan memasuki tema yaitu membahas tentang memahami pola grafik dan formasi candlestick. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, seberapa penting memahami pola grafik dan formasi candlestick ini, Coach? Oke, dalam trading forex tentunya bukan trading aja ya, mau betul. misalkan saham, koin, kripto, atau ya forex itu sendiri. Betul. Candlestick adalah pilar utamanya. Jadi menurut saya pribadi adalah sebelum super resisten adalah ada candlestick dulu nih. Ada candlestick yang harus kita pelajari. Gak mesti semua teman-teman paham atau kenal dengan nama-namanya, tapi seenggaknya bentuknya itu harus difamiliarkan dulu gitu. Ketika bentuknya sudah familiar, nah baru itu bakal enak tradingnya tuh gitu, karena entry hampir 90% atau bahkan 99% ya, entry itu pasti patokannya adalah candlestick itu sendiri. Betul. Gitu. Benar sih. Kalau untuk pola grafiknya kayak misalkan double top dan lain-lain. Patternnya. Iya, patternnya. Oke. Kalau untuk patternnya sih itu menyesuaikan ya. Itu pendukungnya. Oh, itu berarti tingkatnya lebih rendah dari yang candlestick yang pertama gitu ya? Nggak lebih rendah juga, cuman itu adalah pendukung ya. Lebih ke pendukung sih. Gitu. Karena kan dulu banget saya tuh nggak tahu double top atau nama-nama pattern lah. Gitu. Tapi dengan candlestick aja, dengan formasi candlestick, saya udah bisa entry. Gitu, dan itu memberikan teknik juga bisa gitu. Kayak misalkan Morningstar. Bullish engulfing itu kan tanpa perlu pattern ya. Betul. Tapi pendukungnya adalah apa patternnya? Oh, double top, oh double bottom. Nah, itu sebagai pendukung. Betul. Berarti ya sama-sama penting berarti ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar trading lebih baik ya kenali dulu aja si candlestick itu apa. Terus yang kedua mungkin langkahnya ke grafiknya atau pattern-patternnya, dan yang ketiga baru support resistennya. Betul. Gitu. Oke. Apakah pola dan formasi candlestick yang ada yang spesifik gak, Coach, di dalam dunia trading itu? Ada yang spesifik gak? Ada ya, gitu. Nama apa ya? Pola candlestick ini memiliki beberapa formasi ya. Ada single candlestick, double candlestick, sama triple candlestick. Nah, yang akurasinya tinggi ini adalah yang formasinya adalah triple candlestick. Triple. Nah, kalau triple candlestick ini ada yang namanya itu Morningstar tadi, Morningstar, Evening Star, lalu Three White Soldier. Nah, itu termasuk triple candlestick yang formasinya atau akurasinya itu cukup tinggi dalam trading itu. Jadi kalau misalkan kita pengen belajar candlestick, belajarnya pola-pola triple candlestick. Berarti kalau misalkan untuk melihat si candle-candle itu terbentuk, itu lebih baik di time frame berapa ya, Coach? Untuk candlestick ini karakternya adalah semakin besar time frame, maka semakin besar juga kevalidannya. Gitu. Karena kan awal mulanya candlestick dibuat ini adalah untuk D1. Untuk daily, acuannya daily gitu. Nah, semakin berkembang ke sini, validnya di H4, di H1 sampai bahkan M15. Nah, itu menurut saya kalau di M5 ke bawah itu banyak sekali candlestick yang palsu ya. Yang false. Karena apa? Karena kan masing-masing broker berbeda harganya. Betul. Dan itu yang suka kita bingung. Kadang ada formasi ini tapi kok nggak valid. Pas dicek brokernya yang lain, oh ternyata nggak, bukan itu bentuknya. Gitu. Jadi H1 udah paling minimnya untuk kita transaksi di menggunakan candlestick. Jadi itu balik lagi menyesuaikan gimana gaya tradernya masing-masing mungkin ya. Kayak mau scalping, mau intraday ataupun long term, itu balik lagi ke
orangnya gitu ya. Terus kalau misalkan gimana nih kalau misalkan si candle yang satu dengan yang broker lain beda, itu gimana cara kita untuk ngebedainnya gitu. Sedangkan kan ada juga yang ODP-nya itu jam 5, ada juga yang 6. Itu kan pasti bakalan berbeda tuh. Itu gimana cara kita buat ngeyakinin kalau misalkan ini tuh bentuk time frame-nya tuh atau bentuk candle-nya tuh misalkan morning star. Nah, itu gimana kita cara ngeyakininnya? Kalau misalkan kayak Morningstar dan lain-lain itu sih buat open market nggak masalah ya gitu. Tapi biasanya bermasalah pada saat time frame H4. Kalau D1 biasanya sama gitu. Tapi kalau misalnya H4, nah ini kadang suka berbeda karena kan close marketnya itu suka beda ya. Suka beda. Open market karena hitungan awalnya beda. Beda jamnya. Nah, itu agak susah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan broker yang udah biasanya contohnya kayak gold ya. Kalau gold kan ada yang beda. Ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 6 pagi kan. Nah, itu masih bisa sih. Masih bisa, masih aman. Jadi kadang kalau saya sendiri ya, daripada saya pusing bolak-balik broker atau banding-bandingan broker, jadi lebih baik saya analisa apa yang broker saya pakai. Gitu loh. Yang jadi, terlihat di depan mata aja. Yang terlihat di depan mata dibandingkan kita contohnya nih untuk meyakinkan kalau seandainya benar-benar valid, kita pindah broker lagi yang sana sini gitu. Nah, menurut saya itu terlalu buang waktu ya. Takutnya harga udah lari dulu. Iya, betul. Setuju sih. Terus apakah ada resiko yang terkait dengan mengandalkan secara berlebihan pola grafik atau formasi candlestick dalam pengambilan keputusan trading? Pasti ada ya, pasti ada. Kalau misalkan kita sendiri kan dari pola grafik ya, contohnya yang paling akurasinya tinggi itu adalah head and shoulder ya. Head and shoulder itu paling gampang terlihat, tapi dia tuh akurasinya cukup tinggi. Nah, itu bisa dimanfaatkan dibandingkan dengan kayak double top, double bottom itu sering muncul, tapi akurasinya banyak yang kurang, gitu. Banyak memberikan palsunya. Jadi untuk pola-pola grafik atau pattern-pattern grafik, menurut saya boleh dipelajari itu adalah kayak head and shoulder ya, head and shoulder, inverted head and shoulder. Lalu kalau misalkan di continue-nya patternnya itu bisa masuknya ke seperti kayak falling wedge ya, falling wedge, rising wedge, nah itu pola continue-nya cukup lumayan. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kita harus benar-benar sering melakukan backtest juga ya terhadap pola-pola candle tersebut, atau bukan pola sih, lebih tepatnya ke formasi-formasi tersebut ya. Misalkan kayak double top, gimana nih kalau misalkan dia tuh palitnya udah harus breakout dulu atau misalkan enggak dulu. Berarti harus sering backtest ya? Iya, jelas ya, karena selain backtest juga formatnya harus ya, karena kan sekarang itu banyak sekali double top yang pemakaiannya lebih cepat. Jadi entry double top atau double bottom itu entry-nya itu pada saat menunggu neckline-nya. Neckline tembus. Nah, sekarang ada teknik, bahkan saya juga mengeluarkan teknik yang untuk entry double top, double bottom kita bisa lebih entry di bawahnya. Jadi harus sebelum nunggu neckline-nya atau tembus, kita bisa curi start dari bawah. Nah, itu ada lagi tipsnya gitu. Nah, itu bisa dibocorkan di sini, coach. Nah, kalau dibocorkan di sini bisa sih. Jadi dikit aja. Ya, kunci di candlestick-nya. Balik lagi berarti ke candlestick. Ya, kunci di candlestick. Nanti bisa dicek nih yang top pertamanya itu ada candlestick yang berupa satu way dulu di situ. Pasti bakal ada satu way dan dia membuat resisten yang cukup besar. Atau enggak sebutnya mother candle lah. Gitu loh, mother candle. Jadi ketika ada bentuk formasi mother candle yang dimana satu candle lalu diikuti anak-anaknya di dalamnya, nah itu biasanya menjadi support resisten. Nah, kalau misalkan itu di breakout, itu kita bisa entry dari situnya, dari top pertamanya itu loh. Kalau kebayang, alhamdulillah ya. Kalau nggak kebayang, soalnya nggak ditampilkan. Iya, soalnya nggak ditampilkan gitu. Tapi simple kok, simple. Iya benar. Berarti patokannya itu mother candle ya. Iya, mother candle. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat ya, kalau pengen tahu lebih lanjut ya mungkin hubungi langsung aja Coach Vincent-nya gitu. Terus Coach, bagaimana cara Coach merekomendasikan untuk menggabungkan analisa pola grafik dan formasi candlestick dengan indikator teknikal lainnya? Itu gimana? Kalau pola candlestick nggak mesti digabungin ya. Karena kan suka ada tuh misalkan yang pakai MA, tapi tetap acuannya dia lihat candlestick kan. Iya. Jadi mungkin
MA-nya yang dipadukan dengan candlestick. Oke. Ya kan? Karena candlestick itu tetap utamanya ya. Tadi saya bilang itu adalah candlestick itu utamanya banget untuk menentukan entry posisi. Karena indikator pun ngikutin Iya candlestick. betul, karena indikator MA pun dan lain-lain pun perlu data dari candlestick. Iya, betul. High-nya berapa, open-nya berapa gitu. Jadi kalau misalkan kita udah hatam ya, udah hatam dengan candlestick, menurut saya itu udah bagus ya. Dan kita pendukungnya adalah seperti moving average, ya, indikator-indikator yang tren lah, yang untuk membaca tren itu dipadukan dengan candlestick itu bisa. Contohnya kayak gini. Ketika ada moving ketika retrace MA 200 lalu muncul bearish engulfing di situ. Nah, itu bisa langsung follow sell, simpelnya seperti itu. Oke. Saya mungkin bakalan nanya lebih ini ya coach, di luar dari ini. Saya bakalan bertanya, berarti kalau misalkan kita trader awam ya, itu Master merekomendasikan untuk belajar teknikal dulu atau psikologi dulu? Kalau misalkan untuk teknik atau psikologi, saya lebih setuju psikologi dulu ya. Psikologi dulu. Gitu, seperti di buku DEC. Oke. Kalau di buku DEC kan saya nulisnya itu bersama teman-teman saya yang lain. Itu menuliskan psikologi itu di semen di awal. Oke. Gitu. Jadi di situ saya mengidekan kenapa psikologi di awal? Karena banyak orang, banyak trader itu yang ketika uangnya udah habis baru paham psikologi gitu kan. Oh, ini yang saya alamin kemarin. Gitu. Nah, ketika udah yakin dengan mau depo lagi, lupa modalnya udah habis semua. Gitu loh. Jadi kalau saya pengen tuh buku DEC ini tuh bener-bener tersebar ya. Iya betul. Cuman sayangnya nggak dijual. Iya. Biasanya. Bener. Kalau misalkan dipasang di Gramet mungkin udah habis duluan. Iya pasti. Karena ini saya yakin banget sebagai satu-satunya buku yang dimana psikologi dikedepankan, mindset trading dikedepankan, lalu ditutupi dengan candlestick teknikal, betul. Ya, itu ibarat kayak misalkan kalau misalkan kita mendahulukan teknikal, kita entry, ketika udah entry bingung nih, ke bawah plotting karena psikologi kita belum dilatih, makanya cepet-cepet ambil cut loss. Betul. Padahal harga turun lagi, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ya betul, saya juga setuju karena ya itu mental kita yang harus dikuatin dulu, baru bisa melanjutkan ke teknikal lainnya gitu. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Master, apakah ada sumber daya atau literatur yang Master rekomendasikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pola grafik dan formasi candle ini Master? Ada, ya kebetulan kita kan di Dimex itu membuka pelatihan ya. Oke. Gitu, pelatihan edukasi gratis. Di mana ini kita siap membimbing dari awam sampai jadi trader yang jago lah. Gitu. Banyak yang sudah dijadikan kelulusannya banyak banget ya. Dan menurut saya pribadi tempat atau rekomendasi adalah di mana lagi kamu kan di Dimex. Betul. Nah untuk online-nya kita ada Zoom ya. Kita ada Zoom di mana Zoom ini Senin, Selasa dan Kamis. Nah ini untuk online-nya juga, WA-nya juga sama. Jadi kita ada namanya kelas, namanya di Dimex Education Center ya. Itu untuk membahas teknik-tekniknya. Jadi buku-bukunya juga, handbooknya ada. Lalu di DEC itu akan dibahas teknik-tekniknya. Jadi dari buku udah baca psikologi, udah baca candlestick, langsung kita kasih dengan tekniknya. Jadi nggak muter-muter dulu gitu loh. Iya betul. Dikasih buku, dikasih teknik-tekniknya, terus dipraktekin di Zoom-nya. Betul. Itu sih udah paket komplit itu. Paket komplit dan itu pun gratis ya. Saya tadi kemarin bahkan sempat diskusi sama yang udah pernah ikut edukasi berbayar atau privat berbayar di luar sana. Banyakan dari mereka adalah setelah bayar ada satu kelas yang paling mahal ya. Menurut saya pribadi mahal, lumayan lah, nggak mahal, lumayan. Itu bayar 8 juta dengan 5 kali pertemuan, 1 offline, 4 online. Jadi 1 hari offline, 4 harinya online, itu udah beres. Jadi di sana adalah belajar sendiri, nggak ada bisa diskusi dan sebagainya. Mau dia paham atau enggak, urusan dia. Setelah 5 pertemuan itu. Iya. Jadi itu pun pertemuan cuma sehari ya. Jadi 1 hari offline itu di kantornya, di office-nya, 4 harinya online via Zoom. Hari kelimanya ya udah. Nggak ada pelatihan lainnya. Cuman hanya tanya jawab, tapi ya itu juga ala kadarnya kan. Nggak intens lah. Nggak ke intinya mungkin, baru dasar-dasarnya aja. Betul, mungkin. Beda dengan di Dimex. Kalau di Dimex kan di sini tuh edukasinya jelasnya. Iya. Bapak Ibu tinggal
Udah setelah gabung, setelah siapkan modal tradingnya itu yang utama, lalu datang ke kantor, appointment dengan mentornya. Iya betul. Itu bisa appointment dengan mentornya, lalu disesuaikan jadwalnya, ketemu jamnya, kita belajar. Dan itu berlaku seumur hidup coach. Berlaku seumur hidup selama masih ada akun tradingnya. Ya. Dan itu gratis teman-teman. Dibandingkan bayar 8 juta 5 kali pertemuan, ya mending si 8 juta itu buat modal tradingnya. Iya, benar gak sih? Benar. Iya, karena kan kalau misalkan berbayar sayang juga kalau misalkan kayak gini, coach, kalau misalkan yang dia udah masuk ke DEC misalkan, itu berapa lama pelatihannya, dan kalaupun misalkan ditentukan nih 3 bulan nih. Nah, kalau misalkan dia 3 bulan itu kita ambil contoh aja, dia tuh belum memahami betul apakah dia bisa mengikuti kelas berikutnya atau enggak, atau bayar lagi gitu, atau bayar lagi, atau deposit nah. lagi dan lain-lain gitu. Enggak, kalau misalnya kita ini dulu tuh ada, saya sampai 6 angkatan dulu ya. Oke. Sampai angkatan 6 dan satu angkatan itu ada 3 bulan. 3 bulan. Nah, untuk sekarang itu angkatan sekarang itu dipersingkat lagi. Oke. Jadi 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi 2 bulan itu belajar untuk basic sampai teknik tradingnya. Dan itu pun langsung praktek pada saat Zoom-nya. Oke. Nah, apabila ada angkatan yang pertama contohnya, angkatan pertama selesai, lalu dibuka angkatan kedua. Yeah. Nah, di angkatan kedua ini kalau misalkan ada angkatan pertama yang masih pengen belajar, ikut, itu boleh. Boleh. Tapi itu tadi syaratnya masih tetap aktif akun trainingnya. Ada akunnya ya? Iya gitu. Oke, jadi itu berarti ya benar kalau misalkan dibilang seumur hidup ya selama akunnya aktif dan masih ada ya masih bisa gitu ya. Betul. Kalau misalkan teman-teman buat ngikut edukasi aja bayar, ya sayang banget. Kenapa nggak memanfaatin yang udah benar-benar gratis, dan bisa yang gratis kan bukan berarti jelek ya. Saya berani jamin gitu kalau misalkan teman-teman mengikuti edukasinya, terus pembelajarannya seperti apa, saya jamin jangankan waktu 2 bulan sih, 1,5 bulan juga udah pasti bisa menciptakan sinyal sendiri asal si orangnya itu rajin. Gitu. Bahkan jangan saya 1 bulan ini lagi semangat-semangatnya ditinggal sama beliau tuh. Lagi semangat nih baru dikenalin indikator dan lain-lain, dia udah ninggalin teman-teman. Sadis banget ini si Coach Vincent ini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu tekniknya dengan Pibo Vincentnya yang lebih jauh dari itu, misalkan teman-teman bisa langsung hubungi Coach Vincent atau datang langsung ke DMAX Bandung gitu. Dan di sini itu pusatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung belajar atau misalkan janjian atau misalkan mau ketemu di luar, itu bisa gak Coach? Misalkan dari Jakarta atau misalkan mau ketemu sama Master Vincent, itu gimana? Boleh, asalkan appointment dulu gitu. Jadi yang dadakan. Oke. Takutnya kok dadakan lagi ada sama yang lain juga ya? gitu kan. Takutnya ada sama yang lain juga, sama badan lain juga yang udah janji duluan. Nah, takutnya udah jauh-jauh malah nggak ketemu gitu. Iya, benar sih. Oke, Coach, ada pesan yang bakal disampaikan untuk para penonton yang ada di rumah? Oke ya. Kalau misalkan pesan dari saya adalah apabila Bapak Ibu udah ada di bidang ini tetapi masih rugi, itu menurut saya adalah harus belajar. Harus diperbaiki terlebih dahulu mindsetnya atau gaya tradingnya gitu kan. Selama belum ada kata ya. Iya. Ditutup blokernya, ditutup trading floor karena dari dulu tuh banyak sekali isu-isu trading floor ini bakal ditutup, tapi ternyata makin sini malah makin ramai. Makin ramai gitu kan. Ya, trading floor ini adalah suatu bisnis yang nggak akan pernah tutup kecuali ada perang dunia. Pasti bakal tutup, apalagi di nuklir ya. Oh iya. Pasti bakal bombardir lah gitu. Kalau perang dunia ya, kalau misalkan perang antar negara doang itu belum ya. Masih bisa. Justru malah menguntungkan ya. Masih malah menguntungkan ya. Makanya jadi gampang gitu kan, jadi satu arah. Pokoknya baik aja terus. Nah, pokoknya baik terus gitu. Jadi kalau misalnya udah dari bidang ini lanjutkan, jangan pernah semangat untuk belajar, jangan pernah juga untuk, maksudnya jangan patah semangat ya, jangan patah semangat untuk belajar, lalu jangan juga kita asal-asalan menggunakan uangnya karena banyak sekali di luar sana tuh yang masih overload tradingnya, betul. Yang masih gak karuan, itu menurut saya malah buang-buang uang ya. Jadi ketika kita mempunyai tujuan di bisnis ini, kejar gitu. Banyak banget diskusi atau tempat edukasi atau tempat diskusi yang
menyediakan fasilitas belajar. Betul. Cuman nggak akan semuanya itu pasti cocok. Jadi boleh kemana aja, tapi pilih salah satu yang sekiranya cocok untuk Bapak Ibu dalam gaya tradingnya. Betul. Gitu. Karena belum tentu nih di A bagus dipakai oleh Bapak Ibu bagus juga. Enggak. Iya. Berarti ya kayak misalkan pemilihan teknikal itu ya sama kayak kita memilih jodoh mungkin ya. Ya. Kalau misalkan cocok dengan ini ya jalanin aja terus ini gitu. Kalau Enggak kan ya tinggalin. nyari yang lain gitu, yang cocok juga gitu. Kayak misalkan kayak gini. Ada juga kan kadang orang-orang di sini tuh kurang sabar coach. Iya. Misalkan baru dikasih teknikal A misalkan kita kasih MA deh. Misalkan dikasih MA nih. Udah profit terus kena SL ganti Ya. ganti lagi gitu terus. Itu kan bikin apa ya, ibaratnya itu malah bukan dia bakalan sukses di tradingnya, justru tekniknya sendiri yang bakalan ngebawa gak akan konsisten gitu loh. Karena ya menurut saya kalau misalkan mau satu teknik itu misalkan ya pastilah yang namanya bisnis itu pasti ngalamin ruginya. Oh, kalau orang nggak pernah loss dari tekniknya itu ya. Benar gitu. Karena kan ada masanya gitu loh. Ada masanya yang valid, ada yang invalid juga kan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar itu harus benar-benar sabarnya juga. Jangan baru belajar misal 1 bulan dengan teknik itu terus udah karena ini kayaknya udah SL dan lain-lain misalkan udah ganti lagi itu gak bakalan ini juga karena teman-teman juga harus konsisten ya coach. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mendapatkan teknikal yang udah cocok dan udah ngasih profit misalkan terus tiba-tiba 1 bulan mengalami aneh gitu misalkan ini kok biasanya kalau udah nyentuh MA ini biasanya turun nih kok ketembus terus nih ya itu bisa jadi kalau misalkan ada sentimen pasar yang lainnya gitu ya coach. Jadi harus memperdalami juga gitu teman-teman. Ada coach ada saran gak kalau misalkan buat orang-orang yang mungkin udah trauma di dunia ini? Kalau yang udah trading ini. Traumanya harus dikorek dulu ya. Iya. Harus dikorek dulu kenapa Bapak Ibu bisa sampai trauma. Contohnya karena trading kan. Iya. Atau keduanya karena belum dapat edukasi. Atau ketiganya adalah ditipu oleh broker. Brokernya tutup dan sebagainya gitu ya. Betul. Nah itu harus dikorek dulu kalau misalkan. Karena ada obatnya masing-masing gitu. Okay. Jadi kalau misalkan nggak dapat edukasi, nggak tahu tekniknya, bisa belajar. Yeah. Kalau misalkan di trading kan lebih baik belajar. Yeah. Kalau misalnya ditipu, ya kita cari broker yang benar-benar legalitasnya aman. Ya. Dan itu semua ada di DMAX ya? Ada. Fasilitas ada, legalitas ada. Apalagi gitu ya. Terus coachnya udah ada juga. Jadi buat ibu-ibu atau misalkan bapak-bapak yang mencari atau misalkan baru mau mulai bergabung ya, saran saya cari-cari broker yang tepat ya, tentunya legalitasnya seperti apa. Kalau misalkan ibu perlu rekomendasi ya saya bakal merekomendasikan DMAX ini gitu, udah jelas-jelas gitu. Kemarin seminar dan bahkan kota yang bakalan dituju tuh Surabaya ya coach. Rencana terdekatnya Surabaya dan Semarang ya. Surabaya dan Semarang gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana itu bisa apalagi yang dari Surabaya atau Semarang itu bisa cepet-cepet ngisi listnya ya karena terbatas juga ya coach. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah kalau misalkan teman-teman mencari fasilitas yang bagus dan gratis itu tentunya ada di DMAX. Jangan cari yang lain gitu loh. Silahkan kalau ada. Yeah. Kalau ada silahkan, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan teknik Coach Vincent dan Coach Widya atau misalkan Coach Master Syam itu teman-teman bisa, ini ada tiga mentornya loh. Paketnya lengkap, ada fundamentalnya, ada psikologinya, ada teknikalnya, semuanya ada di DMAX. Jadi teman-teman tinggal pilih aja apa yang mau teman-teman tonjolin, teknikalnya, newsnya, atau misalkan money manajemennya, itu terserah teman-teman. Yang terpenting kita di DMAX ini bakalan ngasih semua apa yang teman-teman butuhin, gitu coach. Betul. Ada quotes untuk penutupnya coach? Udah sih. Udah sih. Oke, teman-teman, thank you udah nyempatin waktunya. Thank you coach. Salaman ya. Salaman. Kita jangan lupa teman-teman untuk kan sekarang tuh tanggal 9 ya.
kita doain juga mudah-mudahan timnas kita menang coach. Oh iya benar ya. Syutingnya tanggal 9 ya? Ya syutingnya tanggal 9 dan kita gak tahu diuploadnya tanggal berapa nih. Jadi buat teman-teman kalau mau nyari broker ya udah di Dmax aja, jangan yang lain gitu. Kalau misalkan yang nyari yang udah mah gratisan, paket komplit, lengkap, wareg lah ibaratnya seumur hidup gitu ya. Ya udah di Dmax aja gitu. Mau dibandingin sama apapun silahkan teman-teman sendiri yang menilai dan cobain aja. Dijamin nyaman gitu ya. Gitu. Oke, thank you. Udah nyempatin waktunya. Saya Iqbal dan Coach Vincent pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.